Surah Al-Baqarah, ayat 73. Maka kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagiannya. Demikian Allah menghidupkan yang mati, dan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu berakal. Allah menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui siapa pembunuhnya, atau cara menyelesaikan sengketa tuduh-menuduh. Maka firman Allah, maka kami berfirman kepada Musa, agar menyampaikan kepada mereka yang bersengketa itu bahwa, pukullah mayat itu dengan sebagiannya, yakni sebagian anggota badan sapi yang disembelih itu, maka yang terbunuh bangkit hidup untuk menyampaikan siapa pembunuh sesungguhnya, atau dengan demikian masing-masing telah membuktikan bahwa bukan dia pembunuh, sehingga tidak wajar lagi terjadi sengketa dan tuduh-menuduh. Demikian Allah menghidupkan yang mati, dan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu berakal. Ayat ini, menurut penganut paham rasional, mengisyaratkan salah satu cara Bani Israel menampik tuduhan pembunuhan dan membuktikan siapa pembunuhnya, yaitu dengan menyembelih binatang dan menyentuhkan tangan ke darahnya, atau ke badan sapi, sebagaimana telah dikutip di atas dari Perjanjian Lama. Siapa yang mencucinya sesuai petunjuk yang mereka tetapkan, ia akan bebas dari tuduhan. Sedangkan siapa yang enggan, dialah yang terdakwa. Firman-Nya, Itribuhu, bibak diha, artinya, pukullah mayat itu dengan sebagiannya, tanpa menyebut kata anggota badan sapi, dijadikan oleh Al-Bikoi sebagai bukti bahwa ayat-ayat ini hanya merupakan satu kisah, bukan dua kisah. Firman-Nya, Kazalika yuhyi Allah mauta, artinya, demikian Allah menghidupkan yang mati, dipahami oleh para penafsir rasional dalam arti, demikian Allah melanjutkan hidup sekelompok masyarakat dengan jalan menghindarkan mereka dari pembunuhan beruntun, melalui ketetapan dan cara-cara seperti di atas. Cara yang ditempuh Bani Israel itu, atau cara apapun yang diterima oleh adat kebiasaan atau logika suatu masyarakat dalam hal pembunuhan merupakan cara yang dapat menjamin kesinambungan hidup seluruh masyarakat. Karena, pembuktian yang tidak dapat diterima, dapat mengakibatkan pembunuhan-pembunuhan beruntun. Dalam Perjanjian Lama, kisah di atas diberi subjudul, Cara Mengadakan Perdamaian, karena pembunuhan oleh seorang yang tidak dikenal. Lihat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 1998. Mayoritas ulama menolak pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa Allah memerintahkan agar anggota badan sapi, yang dipotong, setelah disembelih itu dipukulkan kepada si mayat. Kemudian dengan serta-merta, mayat itu bangkit hidup dan menyampaikan bahwa pembunuhnya adalah si Anu. Yakni anak pamannya sendiri. Jika Anda bertanya, bagaimana caranya? Para ulama penganut penafsiran ini menjawab, kita tidak dapat menjangkaunya. Sayyid Qutb menulis bahwa sesungguhnya, jarak antara substansi kematian, dan substansi hidup adalah jarak yang sangat jauh, yang membuat manusia menggelengkan kepala. Namun, itu dalam perhitungan kudrot kekuasaan ilahi adalah sesuatu yang sangat mudah. Bagaimana? Ini tak seorang pun yang tahu. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh seseorang. Mengetahui hakikat dan caranya adalah rahasia dari sekian banyak rahasia Allah, tidak ada jalan untuk mengetahui di dunia yang fana. Akal manusia hanya dapat menjangkau dan menarik pelajaran darinya, dan itulah yang dimaksud oleh firman-Nya, Dia menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu berakal. Demikian Allah menghidupkan orang mati. Dengan kata lain, begitu mudahnya Allah menghidupkan yang mati. Ada yang berpendapat bahwa, komentar ini diselipkan di sini untuk ditujukan kepada kaum musyrik Mekah, dan orang-orang yang tidak percaya tentang keniscayaan hari kemudian, bukan ditujukan kepada orang-orang Yahudi, yang merupakan ahlul kitab dan percaya kepada hari kemudian. Pendapat ini tidak mutlak demikian. Karena ada saja agama yang mengajarkan keniscayaan hari kemudian, tetapi penganutnya tidak percaya, bukan dalam arti tidak mengakuinya, tetapi sikap dan tingkah laku mereka tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kepercayaan itu. Paling tidak, sebagian orang Yahudi demikian itu halnya. Bahkan, mungkin juga ada di antara mereka yang pada dasarnya tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian, dan bahwa pembalasan kebaikan dan keburukan terjadi di dunia ini. Atas dasar itu, kita tidak perlu menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah sisipan komentar. Memang kita dapat berkata bahwa, kalimat tersebut dapat tertuju kepada siapapun yang tidak percaya, seperti kaum musyrik Arab maupun selainnya hingga masa kini. Tetapi konteks pengucapannya, pertama kali adalah orang-orang Yahudi itu. Karena itu pula Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia, yakni Allah, menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, agar kamu berakal, yakni memahami. Atau, terhalangi dari perbuatan keji dan terjerumus dalam kesalahan. Jangan menduga bahwa setelah kejadian ini, hati orang-orang Yahudi tunduk, lembut, dan khusyuk. Jangan juga menduga bahwa mereka paham atau berakal. Tidak, ayat berikut menjelaskan hal ini.